Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami, penyuluh dari KPP Madya Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait e-objection. Kawan pajak, kita berjumpa kembali pada acara podcast Ngobras 415, yaitu ngobrol bareng santai dengan KPP 415. Perkenalkan, saya Hamidah Isnani, penyuluh dari KPP Madya Tangerang, dan bersama saya sudah hadir juga narasumber kita, Pak Suhardi. Ya, Pak Suhardi adalah penyuluh KPP Madya Tangerang juga. Mungkin Sobat Ngobras sudah pernah ketemu dengan saya atau Pak Suhardi sebelumnya di KPP Madya Tangerang. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih terkait e-objection. Nah, Pak Suhardi, apa sih e-objection itu? Oke, saya sapa dulu ya. Oke, halo kawan pajak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya Kak Midah ya. Iya. Oke, baik. Kita kali ini akan membawakan materi terkait e-objection ya, atau penyampaian surat keberatan secara elektronik sebenarnya gitu ya. Jadi apakah itu e-objection? Jadi sebelum saya menjawab apa itu e-objection, saya mungkin akan mundur ke belakang. Beberapa kali kita kan adakan juga IG Lab atau podcast ya. Iya. Salah satunya terkait dengan upaya hukum ya. Baik. Nah, hukum terkait yang upaya hukum ini nanti coba deh Sobat Ngobras cek-cek postingan kita sebelumnya, udah pernah dibahas juga nih. Iya. Nah, kira-kira apa aja Pak upaya hukum yang pernah kita bahas sebelumnya nih? Oke, ya baik Kak Midah, kawan pajak. Jadi upaya hukum di Undang-Undang Perpajakan itu ada 5 ya. Yang pertama terkait dengan permohonan pembetulan ketetapan atau putusan. Nah, yang itu diatur di pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian yang kedua, pengajuan gugatan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, permohonan keberatan sesuai pasal 25 Undang-Undang KUP. Yang keempat, permohonan banding sesuai pasal 27 Undang-Undang KP. Yang terakhir adalah permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP. Nah, upaya hukum ini apa nih hubungannya dengan e-objection gitu ya Kak Aminah ya? Tadi kan ditanya e-objection itu apa. Jadi, sebagaimana kita ketahui nih, DJP sebagai instansi besar di Indonesia ya, di negara kita selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia teknologi, di mana selalu mengembangkan nih pelayanan ke wajib pajak secara online ya, karena kan teknologi informasi sekarang itu udah maju pesat gitu. Iya. Nah, seperti kemarin sudah diluncurkan ada DJP online, kemudian ada e-filing. Nah, untuk mengakomodir pengajuan secara online ini terkait upaya hukum, DJP membuat e-objection. Jadi di mana wajib pajak yang akan mengajukan upaya hukum berupa keberatan tidak menyampaikan secara manual lagi nih, tapi melalui secara online. Gitu Kak Amidah. Oh, baik, jadi dia adalah saluran ya Pak, saluran untuk menyampaikan permohonan keberatan seperti pelayanan atau saluran gitu kan. Ya kalau kemarin contohnya IPBK dulu manual, sekarang bisa IPBK. Nah, ini sekarang keberatan dulu manual bisa e-objection namanya. Dia sudah paperless sekarang Pak ya. Betul. Kemudian kalau misalnya nih sudah dibuka layanan e-objection. Jadi untuk pengajuan keberatannya harus banget nih melalui e-objection itu Pak? Oh jelas tidak dong. Jadi DJP itu tetap memberikan pilihan nih ke wajib pajak. Apakah mau menyampaikan secara manual dengan surat permohonan, kemudian dokumen lampirannya, atau melalui online tadi. Online salurannya namanya e-objection tadi. Di WP mengakses dulu, kemudian mengisi dan submit. Tidak perlu datang lagi ke KPP lagi, gitu. Jadi kalau misalnya nih ternyata e-objection-nya ada kendala atau misalnya kuota internet habis, masih tetap bisa pakai manual gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi tetap dibuka saluran secara manual untuk ya namanya berjaga-jaga ya. Siapa tahu ada kendala secara online, wajib pajak masih bisa punya hak nih untuk mengajukan permohonan keberatan gitu. Melalui saluran manual. Saluran manual tentunya. Baik, kalau untuk keberatan itu sendiri ada
jenis-jenis tertentu yang dibatasi untuk pengajuan melalui e-objection itu nggak Pak? Jadi untuk saat ini memang belum semua permohonan keberatan dapat diajukan melalui e-objection. Terbatas pada jadi yang pertama pengajuan keberatan atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Seharusnya nggak dipotong, kok dipotong. Nah, bisa mengajukan keberatan lewat e-objection. Kemudian pengajuan keberatan oleh kuasa wajib pajak. Jadi bisa diwakilkan ya, bukan oleh wajib pajak langsung. Yang ketiga, pengajuan keberatan yang melewati jangka waktu karena keadaan di luar kuasa wajib pajak atau force majeure gitu kan. Mungkin lagi ada bencana atau apa. Jadi, mau ke KPP nggak bisa, ternyata ada banjir kali ya, gitu. Diajukan aja melalui objection gitu Kak. Dia ada 3 ya. Baik. Nih, sekedar mengingatkan kembali nih kawan pajak, untuk jangka waktu pengajuan keberatan itu kan paling lama 3 bulan ya Pak. 3 sejak bulan. tanggal surat SKP-nya itu diterima oleh wajib pajak. Jadi dalam hal yang poin nomor 3 tadi, kalau misalnya ternyata ada force majeure yang menyebabkan jangka waktu 3 bulan tersebut terlewati, berarti udah nggak bisa melalui objection pengajuannya. Iya. Gitu. Jadi dikasih pilihan ya, tetap dikasih pilihan wajib pajak apakah mau mengajukan kawan pajak secara online ke KPP datang, bawa surat, atau lewat e-objection. Tadi ya. Jadi sebenarnya manual juga ada 2 nih Kak. Gini. Oh gitu. Apakah datang ke KPP atau dikirim melalui jasa pengiriman kan ya. Baik, betul kan. berarti via ekspedisi atau pos juga bisa ya? Iya, Pak? bisa. Jadi selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Betul. Kemudian kalau untuk e-objection itu apa aja yang harus disiapkan nih Pak? Atau apa aja yang harus dilampirkan wajib pajak ketika pengajuan e-objection? Jadi kawan pajak menu e-objection itu ada di DJP online nih Kak. Jadi kawan pajak saat login ke DJP online yang saat ini ada, nanti akan ada diminta dulu untuk mengaktifkan layanan nih e-objection-nya. Seperti dulu mungkin IPBK itu atau KSWP harus diaktifkan dulu di fitur ya, aktivasi fitur. Nah, setelah diaktifasi fitur, kawan pajak baru dapat menggunakan layanan e-objection ini. Jadi ada 3 tahap nih, ada 4 tahap yang harus kawan pajak lalui sebelum dapat menggunakan e-objection. Yang pertama tadi login ke DJP online, kemudian tentunya kalau login kan masukin NPWP, password, kode keamanan ya Kak ya. Kalau lupa berarti nanti kita bahas dulu lagi. Kan. Kemudian yang kedua tadi kawan pajak harus melakukan aktivasi fitur untuk layanan e-objection ini di menu profile. Yang ketiga, setelah diaktifkan akan muncul di menu layanan di DJP online itu pilihan e-objection. Pada menu hijau terdapat menu dashboard nih, yang dashboard isinya daftar permohonan keberatan secara online yang pernah diajukan oleh wajib pajak. Yang sudah diajukan melalui e-objection ini. Iya, betul. Baik yang setelah diajukan, baik yang disetujui atau yang ditolak juga, gitu. Nah, kemudian di dashboard itu juga berisi profil wajib pajak. Kemudian kalau kawan pajak sudah pernah mengajukan keberatan, dapat dimonitoring di dashboard itu. Di prosesnya sampai mana sih keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ini. Nah, berikutnya setelah kawan pajak mengisi, kemudian kawan pajak dapat menambahkan memilih menu tambah untuk menyetujui pernyataan untuk dapat melakukan pengajuan baru keberatan. Mengisi kode SKP-nya, surat ketetapan pajaknya. Kalau ini terkait SKP, kalau tadi terkait dengan pemotongan, berarti kan pemotongannya apa. Kemudian melakukan validasi, DJP akan minta apakah SKP yang kawan pajak isi tadi benar atau tidak, kan gitu kan. Kemudian setelah diisi nomor SKP-nya bisa berlanjut ke
detail SKP-nya. Jadi jenis SKP-nya apa, nilainya berapa. Setelah itu kawan pajak harus mengisi formulirnya. Jadi bukan tidak ada formulir ya kan sebenarnya kan. Jadi formulirnya secara online nih isinya. Jadi yang kemarin kawan pajak kalau ngisi formulirnya di kertas gitu, nama wajib pajak, nomor NPWP, tetap ada isiannya nih kawan pajak, tapi bukan pakai kertas. Jadi tetap kawan pajak mengisi formulirnya di aplikasi objection ini. Itu dengan alasan pengajuan keberatannya itu apa gitu kan. Kemudian kalau ada jumlah pajak yang harus disetujui, yang kawan pajak setujui, dicantumkan, dan jangan lupa untuk mengunggah pembayaran yang disetujuinya itu. Jadi gitu, Kak. Untuk lampirannya masih sama dengan kalau pengajuan keberatan secara manual ya Pak. Jadi kalau misalnya kawan pajak mengajukan keberatan secara manual, yang diganti di e-objection ini hanya untuk suratnya aja, tapi untuk lampiran-lampirannya kayak misalnya tadi kalau ada jumlah yang disetujui harus dibayarkan dulu, kawan pajak harus mengunggah bukti pembayaran sesuai nilai yang disetujui tadi, kemudian SKP yang diajukan keberatan. Kemudian, berarti tadi ada keunggulan nih untuk e-objection ini, kawan pajak bisa memantau udah sampai mana nih proses e-objectionnya. Jadi apakah masih dalam proses penelitian, apakah sudah di monitoring oleh atasan peneliti, dan selanjutnya. Kemudian berarti di e-objection ini juga ada validasi nomor SKP nih kawan pajak. Nggak bisa asal kawan pajak masukin nomor SKP-nya. Takutnya malah nggak dapat SKP ya, dimasukin aja. Gitu. Jadi cuma coba-coba. Kalau misalnya mungkin kawan pajak pernah mengajukan secara manual kan, mungkin ditolak formal, nomor SKP-nya tidak ditemukan. Nah, ini udah bisa dilihat di awal pengisian nih kawan pajak, nomor SKP-nya salah. Oke, nah itu tadi sudah dijelaskan juga step-step untuk pengajuan e-objection-nya ya. Jadi kawan pajak login dulu, kemudian silakan diaktifasi fitur e-objection-nya, baru nanti kawan pajak bisa melanjutkan ke pengisian untuk formulirnya. Jangan lupa juga Kak, saat sudah diisi kan submit ya. Nah, memerlukan sertifikat elektronik gitu. Baik. Jadi tanda tangannya di situ nih. Iya, jadi tadi yang dibilang nggak boleh pengajunya tidak bisa dilakukan oleh kuasa karena diperlukan sertifikat elektronik itu nih kawan pajak. Iya, betul. Jadi dipastikan terlebih dahulu sertifikat elektroniknya masih berlaku. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak yang bisa disampaikan terkait e-objection? Jadi selain tadi 3 tadi yang nggak dapat diajukan melalui e-objection, yang pemotongan pungutan diajukan oleh kuasa, terus yang lewat force majeure tadi, e-objection juga belum mengakomodir terkait dengan SKP PBB ternyata. Jadi untuk SKP PBB kawan pajak yang dikenakan SKP PBB tentu PBB yang dikelola oleh DJP ya, yang P5 bukan P2, itu masih belum diajukan, bisa diajukan melalui e-objection itu Kak. Baik. Jadi e-objection itu sebenarnya layanan ya, bukan maksudnya fasilitas ya Pak. Fasilitas. Ya? Jadi permohonannya itu tidak manual tapi melalui online. Apakah perlu surat permohonan? Masih perlu. Isinya di online tersebut. Baik. Apakah masih perlu dokumen pendukung? Masih perlu juga. Karena kan dokumen pendukung akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saat proses penelitian atau permohonan keberatan ini, Kak. Jadi yang jelas dengan e-objection ini kawan pajak tidak perlu ke KPP lagi nih. Mengurangi intensitas bertemu dengan petugas pajak. Nah, lagi pula e-objection ini kan tidak diproses di KPP nih Pak. Iya, jadi, betul. Yang memproses nanti Kanwil nih kawan pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak mengajukan secara manual, kawan pajak harus menyampaikan ke KPP, nanti dari KPP akan diteruskan ke Kanwil. Nah, kalau melalui e-objection ini, jadi permohonan kawan pajak akan langsung disampaikan ke petugas penelitinya di Kanwil. Untuk KPP Ahmadiyah Tangerang berarti di Kanwil DJP Banten. Ya, yang di Serang nih. Nah, dengan adanya tracking tadi, kawan pajak juga bisa ngeliat kan udah sampai mana nih. Jadi kira-kira mungkin kalau misalnya masih dalam proses penelitian, mungkin kawan pajak bisa coba konfirmasi nih
masih di penelitian dengan petugas penelitinya di Kanwil. Jadi nggak bertanya-tanya Udah sampai mana ya? udah sampai mana, Ternyata kemudian bisa di monitoring lalu. betul. Objection ini. Kan selama ini kalau misalnya manual hanya tinggal menunggu ya, tahu-tahu udah ada keputusannya diterima atau ditolak. Nah, dengan Betul. ini mungkin kawan pajak bisa agak lebih tenang, bisa memonitoring udah sampai mana prosesnya. Jadi objection itu ya, salah satu sarana atau layanan yang gagas oleh DJP. Jadi dengan e-objection kawan pajak untuk proses keberatan, tapi ini untuk tata cara pengajuan, nanti prosesnya tetap mengacu ke ketentuan seperti permohonan manual, Kak. Iya, karena masih tetap mengacu ke undang-undang ya, Pak. Iya, jadi ini hanya tata cara pengajuan permohonannya aja. Apakah melalui e-objection online, secara online atau manual. Kemudian ketentuan proses keberatan ini tetap mengacu kepada pasal 25 Undang-Undang KUP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya tentunya. Kemudian terkait dengan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 202 PMK 03/2015. ya. Jadi prosesnya mengacu ke ketentuan KUP dan PMK, pengajuannya boleh memilih. Ya, jadi nanti kawan pajak bisa cek kalau misalnya mau lihat detailnya terkait ketentuan pengajuan keberatan, bisa dilihat di Undang-Undang KUP atau di PMK tadi yang sudah disebutkan Pak Soehardi, di PMK nomor 9 tahun 2013 ya. Iya, juga bisa konsultasi ya Kak, tentunya Kak. Konsultasinya bisa datang ke KPP. Kalau pengen apa itu keberatan, apa itu objection, boleh. Ya. Tidak menutup. Jadi kalau udah e-objection kita nggak boleh nanya ke KPP dong Pak? Oh tentu tidak. Boleh, cuma kalau nanya sampai mana prosesnya itu ke kami ya kawan pajak. Tata cara pengajuannya boleh nanya ke KPP, prosesnya nanya langsung ke yang proses. Betul. Di Kanwil ya, gitu. Gimana nih kawan pajak, semoga sudah paham dengan yang kami sampaikan tadi, yang kami bahas terkait e-objection, terkait keberatan. Nah, jadi kalau misalnya kawan pajak saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, kemudian nantinya diterbitkan SKP, SKP itu bukan produk final. Nah, kawan pajak bisa mengajukan upaya hukum, salah satunya keberatan. Untuk pengajuan keberatannya bisa disampaikan secara manual dengan surat ke KPP, atau melalui media elektronik. Di sini sudah tersedia e-objection. Nantinya akan berubah lagi nih Pak, ada aplikasi Cortex nih kawan pajak. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya terkait aplikasi Cortex. Ya Cortex jelas online ya, online juga deh. Jadi aplikasi baru yang dikembangkan oleh DJP secara online lagi, tidak harus datang ke KPP. Yang jelas dengan adanya e-objection ini, kawan pajak punya pilihan nih untuk mengajukan permohonan keberatan. Apakah, hari ini terakhir kan 3 bulan tadi ya Kak Mida sampaikan ya. Hari ini terakhir nih, kita belum, kantor pajak tutup jam 4 iya, layanannya. Iya. Jadi masih bisa menyiapkan dari jam 4 sampai jam 12 malam nih Kak. Kalau objection tidak terbatas di jam layanan ya. Betul. Jadi sampai jam 12 malam semua dokumen dikumpulkan, semua data-data yang diperlukan nanti bisa langsung diajukan secara online nih di tadi silakan login di DJP online, kemudian pilih menu layanan, masuk ke e-objection. Jadi tidak terbatas pada jam kantor KPP ya. Iya Pak. Baik kawan pajak, semoga pembahasan tadi bisa memberikan informasi yang terbaik bagi kawan pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Jangan lupa follow media sosial KPP Madya Tangerang di Instagram @pajakmadyatangerang. Kemudian jangan lupa share, like, dan follow media sosial kami.
Jangan lupa juga nih Kak, ada pesan nih. Iya. Mungkin ada kan pajak yang belum pemadanan NIK, NPWP nih. Wah, padahal udah orang bulan orang pribadi September ya. nih. Baik, kawan pajak, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK nih, karena Iya. nanti per 31 Desember NPWP 15 digit sudah tidak dipergunakan kembali, tidak diperpanjang lagi oleh DJP. Jadi nanti kita akan menggunakan NPWP 16 digit. NIK tentunya untuk orang pribadi Untuk kan. orang pribadi pakainya NIK, jadi jangan lupa melakukan pemadanan. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah diimplementasikan NPWP 16 digit, oh ternyata datanya hilang semua karena kawan pajak belum melakukan pemadanan. Betul. Ada lagi nih Kak. Ini kan udah bulan September nih. Iya. Siapa tahu ada yang belum lapor SPT nih Kak. Waduh, udah telat banget nih kawan pajak. Tapi Iya nih. mending telat daripada tidak sama sekali, daripada Iya. nanti kawan pajak dikejar-kejar, didatengin rumahnya. Ya, kalau orang pribadi kan seharusnya kan Maret ya. Iya. Kemudian kalau badan sesuai tahun bukunya, jadi bulan keempat setelah berakhirnya tahun bukunya. Kalau misalnya tahun buku Januari Desember berarti bulan April. April ya, berarti sekarang ayo segera dilaporkan. Nah, kemudian Sebagai ini bukti wujud peran serta kita membangun negara sebenarnya. Sebagai Hanya bentuk dengan lapor kepedulian. pajak itu aja. Betul, Pak. Dan dimohon juga untuk kawan pajak, DJP ada penyampaian survei nih. Jika kawan pajak menerima undangan atau permintaan untuk pengisian survei, dimohon untuk dapat memberikan penilaian terbaik dan memberikan mungkin masukan atau saran untuk membangun DJP menjadi lebih baik. Di surveinya dari kantor pusat ya, bukan dari KPP ya. Iya, kawan pajak. Jadi kita hanya meneruskan. Jadi kalau misalnya ada saran bisa langsung tersampaikan ke kantor pusat, jadi bisa langsung disampaikan. Ya. Oke, itu Kak mungkin yang terkait objection ya. Mudah-mudahan kawan pajak dapat mengambil ya apa manfaat apa yang telah kita sampaikan. Dapat ya kalau ternyata mau upaya hukum dapat memanfaatkan juga. Gitu. Ya, jadi DJP terus memberikan pelayanan terbaiknya dan terus memberikan dukungan agar kawan pajak bisa lebih mudah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kawan pajak sehat selalu dan sampai berjumpa lagi pada episode podcast selanjutnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup, saya rasa mungkin udah Kak Mida aja closing-nya nih. Ya, terima kasih atas atensi kawan pajak semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.